Hanya ini yang disebutkan. Tetapi ketika kita masuk ke inti dari kitab Nasrul Mahasin karya dari Imam Abdurrahman Ad-Daibai ini, tidak kita jumpai nama-nama dari Habaib Ba'alawi. Padahal seharusnya ya keterkenalan, kesuruh dan istifadhan Ba'alawi yang ada di Yaman itu bisa terdengar sampai jarak antara 700 kilometeran. Jadi antara Maulid Ad-Daibai ini dengan kitab Nasrul Mahasin ini sama-sama satu pengarangnya. Saudara sekalian, ada pembahasan menarik yang harus kita sama-sama saksikan. Ini datang dari Ki Haji Nur Ihya, di mana beliau membedah secara mendalam, yaitu biografi daripada Imam Abdurrahman Ad-Daibai. Ya, ini beliau hidup sezaman ya dengan luhurnya klan Ba'ali, yaitu Abdurrahman Ad-Dal. Lalu kemudian Ali Asyakron juga kayaknya agak sezaman ya saudara sekalian, di mana beliau juga Imam Ad-Daibai ini mengarang sebuah kitab yang sangat luar biasa, yaitu kitab Nasrul Mahasin. Ada, nanti kita taruh linknya di deskripsi video ini saudara sekalian. Nah, ternyata di dalam kitab ini saudara sekalian ternyata tidak ada disebutkan ya di mana klan luhur Ba'alawi ini yang katanya sangat terkenal saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Saudara-saudariku semuanya yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bermuajahah via udara dengan keadaan sehat wal afiat. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmah, karomah dan maunah kepada panjenengan semua, segenap pemirsa dan pendengar dimanapun berada, dengan senantiasa mendapatkan suasana lahir dan batin yang berbahagia, nikmat yang tiada tara semakin meningkat kualitasnya bersama dengan anggota keluarga dan bahkan sampai nanti dzurriyyah panjenengan semua. Pada kesempatan yang penuh dengan kedamaian ini, kita akan mengulas dari sisi tracking atau pelacaan, penelusuran dan penelitian yang kami lakukan tentang keberadaan dari marga Ba'alawi yang ada di Hadrami dan pada wilayah Yaman secara keseluruhan, dengan melalui kitab karya dari Imam Ad-Daibai sendiri. Yakni kitab Nasrul Mahasin Al-Yamaniyah fi Khasaisil Yaman wa Nasabil Qahtaniyah. Kitab ini sudah kami bagikan kepada panjenengan semua, bisa panjenengan download ataupun mutolaah, dibuka saja di haizin.com di bawah video kita. Ini adalah kitab sejarah dari karya Imam Ad-Daibai, Syekh atau Imam Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Ad-Daibai atau Ad-Daibai. Beliau dilahirkan pada tahun 1461 Masehi dan wafat pada tahun 1537 Masehi. Kalau Hijriahnya 866 Hijriah, wafatnya 944 Hijriah. Usia beliau kurang lebih 79 tahun. Tidak hanya beliau seorang penyair ya, seorang Sunni Syafi'i ya, seorang tokoh, begitu juga beliau seorang mu'arikh, ahli sejarah Yaman, dan seorang muhadis atau ahli hadis. Banyak yang mengambil ilmu hadis dari beliaunya. Jika dihitung angka masa hidupnya dengan tahun di mana tokoh-tokoh Ba'alawi, khususnya Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron, begitu juga Imam At-Tahawi, Imam Ahmad bin Abdul Latif Asy-Syirji Az-Zabidi ya, muasir sezaman, walaupun lokasinya berjauhan. Dari Zabid kota ke Tarim itu perkiraan 900 kilometeran. Berarti ya dari Banyuwangi ke antara Cirebon Jakartaanan ya,
900 kilometeran. Ini menandakan bahwa Imam Abdurrahman Ad-Daibai tidak menulis ya tokoh-tokoh terkenal, ahli fikih kah, ahli hadis kah, ahli tasawuf kah dari kalangan Ba'alawi. Nanti panjenengan bisa baca sendiri. Berarti kemasyhuran, keterkenalan, kepopuleran ya klan Ba'alawi itu tidak sejak lama, alias hanya pada setelah abad ke-9 Hijriah. Ya lebih kuat-kuatnya ya abad 11, 12, 13 Hijriah. Sebelumnya enggak. Seperti apa yang dituliskan dalam kitab Jamul Latif itu ya, setelah abad 8. Gelar Al-Aidarus, As-Saqaf, Al-Habsyi ya, Ba'abud ya. Terus marga-marga Basaudan dan lain sebagainya itu hanya diberlakukan setelah abad 8 itu. Jadi tidak surah wal istifadhah sejak awal. Dan bahkan di dalam kitab Nasrul Mahasin Al-Yamaniyah ini, ketika beliau Imam Ad-Daibai mencatat nama-nama para wali ya, orang-orang yang hidup sebelumnya ya, tidak ada satupun dari kalangan Ba'alawi yang dicatatnya. Tetapi di Muqaddimah kitab Nasrul Mahasin ini oleh Ahmad Ratib Hamush, ini seorang doktor ya, yang mensyarahi kitab Nasrul Mahasin ini dengan nama Nasrul La'ali As-Saniyah fi Nasril Mahasin Al-Yamaniyah sebenarnya. Ini kitab dicetak pada tahun 1990-an Masehi di Damaskus, Suriah, dan di Beirut, Lebanon atau Lebanon. Jadi kitab ini menjadi bukti bahwa Syekh Ad-Daibai itu tidak ada sangkut paut ya mengakui tentang keberadaan dari para pembesar penggede Ba'alawi dan tidak mengenal nama Al-Faqihil Muqaddam misalkan Muhammad bin Ali Ba'alawi misalkan. Cuma ada di halaman 40, nanti panjenengan semua bisa lihat bahwa memang ada sebagian dari marga Al-Aidrus yang pernah menjadi gurunya. Ini menurut penyalin kitab ini, tapi tidak secara langsung dijelaskan oleh Imam Abdurrahman Ad-Daibai. Halaman 40, Syekh bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah Al-Aidrus. Jadi Abdullah Al-Aidrus itu saudaranya Ali, pengarang Al-Burqatul Musiqah fi Dzikri Libasil Khirqah Al-Aniqah. Abdullah Al-Aidrus bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Saqaf bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali Sahibud Daraq bin Alwi Al-Ghuyur bin Muhammad Al-Faqihil Muqaddam. Wa huwa walidu mu'alif kitab Tarikhun Nur Tarikh An-Nur Safir. Nah, kita pernah membedah kitab sejarah An-Nur Safir ya. An-Nur Safir kan karya dari orang tuanya Habib Syekh bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah lagi Al-Aidrus dari marga Al-Aitarus atau Al-Aidrus ya. Ya. Yang bernama kitab An-Nur Safir, tetapi isinya tidak ilmiah ya, ada penyelewengan di dalamnya, yakni ada kehalusinasian, kehaluan, khurafat-khurafatan di dalamnya. Tidak semuanya, tapi ada khurafat di dalamnya. Disebutkan di sini halaman 40, nanti panjenengan buka bersama. Syekh bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah Al-Aidrus wa walidu mu'allif. Habib Syekh inilah orang tuanya pengarang kitab sejarah An-Nurus Safir. Wa fihi yaqul, di dalam kitab Tarikh Nurus Safir itu Habib Syekh mengatakan bahwa wajtama bihi bibnid Daiba atau Diba ya. yakni orang tuanya pengarang kitab sejarah An-Nurus Safir yang ini bernama Habib Syekh itu pernah berkumpul dengan Imam Abdurrahman Ad-Daibai di kota Zabid pada tahun 942, mohon maaf, dan pernah mengambil ilmu darinya
wa akhudha anhu. Tapi wa huwa faqihun yamaniyun. Habib Syekh bin Abdullah, orang tuanya pengarang kitab An-Nurus Safir itu faqihun yamani, seorang yang cerdas di Yaman, tetapi dilahirkan di Tarin min biladi Hadramaut, dan wadakhol al-Hindi, masuk ke negara India pada tahun 958 fa'aqoma biha, dan mukim di India. Jadi kalau memang Habib Ba'alawi yang ada di Indonesia ini ada bagian dari darah India, itu ya memang nggak salah. Ada sebagian dari sejarawan Indonesia yang mengatakan bahwa masuknya Islam ke Nusantara ini dibawa oleh orang-orang India, itu ya ada sedikit kebenarannya. Ya karena memang dari India itulah transitnya para dai-dai dari Timur Tengah. Jadi misalkan kayak imamah, ya, kupluk yang dipakai Habib itu rata-rata seperti kaum Syekh, dan diantaranya kaum Syekh yang ada di India itu ya seperti kasta-kasta, ya sama, ada kasta Brahmana tertinggi, Ksatria kedua, lalu Waisa, ada Sudra, dan bahkan ada Paria atau Dalitnya juga. Jadi disebutkan di sini, tapi yang menyebutkan ini bukan Imam Abdurrahman Ad-Daibai sendiri, tetapi oleh penyalinnya, yakni Ahmad Ratib Hamush, seorang doktor, ya, dari Suriah. Terus waktu wufiyah fi Ahmad Abad, meninggalnya Habib Syekh ini meninggal di Ahmad Abad di Bilhindi, di tanah India. Wa min kutubihi al-Yaqdun Nabawi, begitu juga Habib Syekh ini punya karya kitab, yakni Al-Uqadun Nabawi Wasiril Mustafawi, yakni kitab Al-Uqadun Nabawi Wasiril Mustafawi wa ghairihi, dan lainnya. Hanya ini yang disebutkan. Tetapi ketika kita masuk ke inti dari kitab Nasrul Mahasin, karya dari Imam Abdurrahman Ad-Daibai ini, tidak kita jumpai nama-nama dari Habaib Ba'alawi. Padahal seharusnya ya keterkenalan, kesuruh, dan istifadhan Ba'alawi yang ada di Yaman itu bisa terdengar sampai jarak antara 700 kilometeran. Jadi antara Maulid Ad-Daibai ini dengan kitab Nasrul Mahasin ini sama-sama satu pengarangnya. Jadi tidak percaya, ya tidak ada. Ya di sini hanya disebutkan seorang faqih minal Yaman, seorang yang cerdas dari Yaman, dilahirkan di Tarim, ini Habib Syekh bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah Al-Aitarus atau Al-Aidrus itu. Jadi kalau ada perampasan, ya, qasidah-qasidah, itu jelas tidak masuk akal. Karya Imam Abdurrahman Ad-Daibai kok malah dirampas menjadi milik dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang beda masanya, kan jelas tidak sesuai, ya. Ini dibuat-buat sendiri, ini merampas. Dan Imam Ad-Daibai sendiri ya tidak pernah mengakui, di dalam kitabnya ini nggak ada As-Syarif, As-Sayyid dari marga-marga Ba'alawi. Dan di halaman 100 fasal Al-Awliya'u fil Yaman wal ulama'ul akhyar wal fudola'ul abror fihi, dicatat semua, nggak ada. Jangan nanti baca sendiri, dikira nanti saya menfitnah. Wa amma fi zuhuri wa amma man zuhara fihi minal awliya faminhum al-Khidir. Bahkan Nabi Khidir itu dicatat. Balya Ibnu Mulkan itu dicatat di sini. Balya Ibnu Mulkan oleh Imam Abdurrahman Ad-Daibai itu dicatat di sini. Jadi wa huwa al-Khidir bin Mulkan bin Yaqdhan bin Hud wa qad ikhtalafa al-ulama hal huwa nabiyyun am waliyun. Nah, ini nanti jangan baca sendiri. Bagus ini. Bagus. Beliau Imam Abdurrahman Ad-Daibai ini seorang ulama mazhab Syafi'i. Cuma kadang-kadang kita ini ya tidak boleh ya satu madhab saja. Ahlussunnah wal Jamaah itu kan ya di antara 4 madhab itu. Seperti misalkan bagi walatul amri, misalkan bagi pemimpin di satu wilayah Islam yang menerapkan syariat Islam, kalau menurut madhab Syafi'i harus membunuhi ya orang-orang yang meninggalkan sholat atas alasan kaselan atau malasan. Ya mati semua nanti. Ini kabeh. Jadi kita harus bisa membedakan mana kalimat kotel yang bermakna membunuh dan memerangi atau membenci. Jadi beda, kadang-kadang itu disamakan. Kotel membunuh belum tentu, tergantung siake kalam. Tergantung penerapan dan letak posisi kalimat itu berada dengan kalimat sebelum dan setelahnya. Jadi kotel itu tidak murni memiliki arti membunuh saja, yang enggak. Jadi jangan baca sendiri nanti. Halaman 100
sampai 101 dan seterusnya. Ini ada keterangan yang ahli tasawuf juga dicatat, tapi nggak ada catatan satupun ya dari marga Ba'alawi yang terkenal itu. Bahkan yang diklaim ya termasuk Syekh Abdul Ghais bin Jamil, yaitu terkenal, Syekh Ahmad bin Ja'ad, ya, Ibnul Ghorib, Syekh Ahmad bin Olwan, Sufyan al-Yamani, seperti dicatat semua. Bahkan dari marga Al-Ahdal itu malah ada Syekh Ali Al-Ahdal di daerah Murawa'ah, ya. Abdul Ghais bin Jamil fi Bait Atok di daerah Bait Atok, Syekh Abu Bakar Al-Hikami, ya. Fakir Muhammad Al-Bajali, macam-macam. Nggak ada kok terangan Syekh Abdurrahman As-Sekaf, nggak ada. Ya, atau Muhammad Maulad Jawileh, nggak ada. Atau wa minhum al-faqihil muqaddam, ya nggak ada. Nggak ada. Dan jenengan nanti kalau ada ya, oh kiai ini kurang mutolaah, ya silahkan hubungi saya. Nggak ada. Dari hampir 300 halaman sejak dari muqaddimah oleh penyalinnya, ya itu saya cari-cari, saya mutolaah itu nggak ketemu. Bahkan di sini juga ada keterangan tentang mempelajari ilmu nasab. Ya karena memang Imam Abdurrahman At-Taibai ini seorang mu'arrikh, hampir sama seperti sekelas pengarang As-Suluk, ya, Al-Janadi, ya. Hampir sama seperti Abdurrahman Al-Ahdal, ya. Seperti pengarang kitab Tabaqat Fuqaha Yaman, ya. Dan lain-lain yang berasal dari wilayah Yaman. Dari Zabid itu Yaman. Cuma tidak termasuk Yaman Utara. Kalau pembagiannya itu kan ya baru-baru saja lah. Ya baru-baru saja, tidak sejak lama. Jadi kalau ada sabda Nabi kita tentang Yaman itu tidak termasuk Hadramaut beda. Jadi nanti kita sinkronkan bersama dengan kitab Dibaan yang kita baca selama ini. Jadi kalau ada orang yang menuduh saya enggak NO, oh saya itu dapat pelajaran ini dari ya keluarga saya sendiri, ya. Dibaan, Berzanjinan, Syarufil Anaman, Azaban, Nazuman, dan bahkan lagu-lagunya pun bervariasi, ya. Nanti panjenengan bisa menirunya, mempraktekannya pada waktu membaca Maulid At-Taibai di masjid panjenengan semua di malam Jumat atau acara-acara tingkepan. Gus Haji Jazuli, rumah Habib Al-Kaimi ada di Sidratul Muntaha Habib. Gus Haji Jazuli, matur suwun, terima kasih. Gus Haji Jazuli ini termasuk orang yang tidak taklid buta, ya. Beliau adalah seorang pejuang yang benar-benar membela kebenaran, tidak membela gurunya. Guru beliau sendiri itu dari Dalwa. Bahkan saya tadi ya sore itu berhubungan dengan Kiai Beni Subhan yang mengkritisi hadis maudhu yang selalu disampaikan oleh Mas Segaf bin Hasan Baharun, rektor Dalwa, sekelas rektor yang memiliki gelar doktor dan magister hukum Islam, kualitasnya sangat rendah sekali. Mohon maaf. Jadi kalau nanti adu data, sekelas magister hukum Islam sekalipun atau doktor atau rektor sekalipun kalah. Tak preteli semua, aduh, memalukan, terlalu. Lewat hadis maudhu, ya, hadis palsu diangkat ke publik, dibuat untuk mengagungkan klannya, untuk mengakui Habib itu dari Bani Hashim, dari Bani Muthalib, sampai menyerahkan, menolong, memberikan hadiah atau pemberian apapun yang berharga kepada habaib itu adalah sebuah amalan yang sangat besar yang akan dibalas langsung oleh Kanjeng Nabi. Ada hadis, itu bukan hadis. Katanya klannya hafal 7 juta hadis, itu bukan hadis, Kang Mas. Jadi Gus Aziz Jazuli ini seorang ulama yang tidak taklid buta, seorang ulama Banten yang aslinya dari Jawa Tengah, Gerobokan, tapi benar-benar membela kebenaran. Nih, terima kasih Gus Aziz Jazuli. Matur suwun, terima kasih jenengan tertawai saya. Nggak apa-apa. Jadi begitu, jenengan simak sendirilah, sejak lama hadis-hadis palsu itu disampaikan oleh mereka. Nggak takut-takutnya dengan Nabi kita, padahal diancam man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi bukan ulama yai. Ulama itu orang yang berilmu. Bahkan saya sendiri kadang jika saya kurang mengerti tentang kalimat-kalimat tertentu, saya juga akan bertanya kepada beliaunya, Gus Aziz Jazuli. Nanti saya tidak pernah malu dengan siapapun. Yang adik kelas saya, adik jauh dari saya pun saya akan bertanya. Karena saya adalah orang yang gila ilmu, pengetahuan. Saya untuk orang yang majdub, gila ilmu. Seperti kitab
nasrul mahasin ya, untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan seperti semangatnya Imam Abdurrahman Ad-Daibai ini, saya juga akan menirunya. Sampai saya buru, saya tracking kemana-mana. Saya tidak malu untuk jadi peminta-minta dalam hal ilmu loh ya. Saya akan meminta, gak gengsi saya. Jadi termasuk Gus Haji Jazuli ini orang yang sangat hebat. Ya, ulama warasatul anbiya, karena membela kebenaran. Beda dengan ulama-ulama yang sudah memiliki nama besar atau menduduki mustasyar di KNU-an ya. Begitu juga di MUI atau Muhammadiyah. Nggak berani mengingatkan habib-habib yang menggunakan hadis-hadis mau untuk itu. Hadis palsu kok berani-beraninya disampaikan itu, bagaimana itu loh. Menyesatkan umat. Halu. Sekelas magister hukum Islam saja bisa halu, sekelas rektor ada bisa halu dari kalangan mereka. mohon maaf. Jadi ini ada fakta datanya. Ya, kalau nggak ada saya nggak berani mengungkapnya. Jadi Maulid Ad-Daibai ini ya sama pengarangnya ya, yakni Imam Abdurrahman Ad-Daibai. Ad-Daibai ya boleh, Ad-Daibai juga boleh. Misalkan Al-Jilani juga boleh, Al-Jailani, Al-Kailani juga boleh. Ya, tulisannya yang ngono gitu. Al-Jalil Abdurrahman Ad-Daibai. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya ini kan selingan ya, biar mosok tegang terus kan gak enak. Ini ngaji kan biar senang. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, ya Rabbi warda anis sahabah, ya Rabbi warda anis sulalah, ya Rabbi warda anil masyayikh, ya Rabbi farham walidina. Lagu pertama ya, ini sudah kami bagikan kepada panjenengan semua. Lagu pertama. Lagu kedua, ya Allah ya Rabbi, tambahi Allah, sholli ala Muhammad. Nggak ditambahi Allah nggak apa-apa. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, ya Rabbi warhamna jami'a, ya Rabbi warham kulla muslim, ya Rabbi. Lagu kedua. Ini sebenarnya yang pas menyampaikan itu Syarif Zulfikar Asy-Syaibani Al-Idrisi Al-Hasani. Harusnya kalau saya ini kan ya cuma membantu beliaunya. Lagu kedua. Sekarang lagu ketiga. Ya Rabbi, ya Rabbi sholli, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Lagunya hampir sama seperti ya Rasulullah. Podok. Lagu ketiga. Sekarang lagu keempat. Seperti lagu Banyuwangian Kelangan. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi balighna nazuru, ya Rabbi tagshana binuri, ya Rabbi khifdhanak wa amanak, khifdhanak wa amanak, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Gus Haji Jazuli LCMH. Lagu yang pertama. Okay. Lagu yang pertama itu yang biasa dilakuin di kampung-kampung di zaman dulu ya, nggih, leres. Nggih, Romo Kiai Haji Agus Jazuli nggih, biasa di kampung-kampungan gitu nggih. Nanti kadang-kadang ya ini kan lagu 4 saja lah nggih. Banyak sebenarnya nih. Lagu ya genrenya itu banyak, terserah lagu yang cocok itu yang mana. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Lagu kelima.
Ya Rabbi, Ya Rabbi, salli alaihi wasallim. Ya Rabbi, Ya Rabbi, nakhtim bil musyafa'. Ya Rabbi, Ya Rabbi, salli alaihi wasallim. Jadi 5 lagu saja. Kalau ya Rasulullah ini yuqra'u qoblal maulid sudah kemarin sudah kami sampaikan, lagunya bebas, yang penting nggak fals gitu saja. Bisa lagu seperti lagu Nusantara, Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asya, dan seterusnya. Terserah, lagunya banyak. Ini bagian daripada karya Al-Imam Al-Jalil Abdurrahman Ad-Daibai. Jangan salah ketika kita menerima informasi. Nanti kalau Maulid Ad-Daibai ini tidak ada beredar di Indonesia ini, maka akan diganti menjadi kitab karya dari Muhyiddin Ba'alawi, dan Ba'alawinya sendiri Diwan Al-Imam Al-Haddad, seperti yang kami sampaikan ke panjenengan semua kemarin malam itu. Jadi kembali ke kitab Nasrul Mahasin karya Al-Imam Abdurrahman Ad-Daibai. Jadi beliau tidak mengakui tidak ada, padahal beliau seorang yang berada ya di daerah sana sendiri itu. Jadi tidak jauh dari Tarim lah ya. Zabit Tarim itu ya, kalau perbatasannya ya cuma 750 kilometeran lah ya. Ya kalau dari Surabaya ke Pati itu 300 km, ke Semarang 400, Pekalongan ya antara Surabaya Pekalongan Brebes itulah ya. Masa nggak mendengar dulu walaupun nggak ada telepon kan mesti wong ini seluruh wilayah Yaman ya, bahkan sampai Oman ya, itu sudah tercatat semua. Di sini nggak ada. Ini ada bani-bani semua, nggak ada bani Alawi. Al-Babur Rabi fi dzikri butuni Qahton. Jadi dari marga Qahton, dari keturunannya Qahton, Imam Abdurrahman Ad-Daibai itu. Wa masakinihim fil Yaman wasyam wa ghairihima minal buldan wa bayani qabail Khimyar wa Kahlan. Jadi Bani Khimyar juga disebutkan di sini semua. Jadi Imam Abdurrahman Ad-Daibai ini juga ya seorang mu'arrikh ya, ahli sejarah. Padahal beliau hidup pada abad 9 dan 10 ya, muasir dengan Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron ya. Harusnya kan ya mengenal nama-nama orang terkenal di antara Habib Alawi itu. Bani Al-Hadal ada yang beliau cantumkan, tetapi kalau dari Ba'alawi atau Bani Jadid atau Bani Basri itu nggak ada. Ini dari Imam Madzhab Syafi'i. Jadi nanti dengan buka sendiri, dengan teruskan. Ini ada bab yang ke-7 fi dzikri, halaman 203 ya. Fi dzikri wasobi wa man fihi, fi dzikri wisob wa man fihi minal qabail wal ma'rufin wal ulama'i as-sholihin. Nah, ini ada keterangan tentang tasamuk ya, mendengar secara kepopuleran ya, tentang misalkan Ba'alawi. Tapi sini nggak menyerangkan tentang Ba'alawi. Fi jawazih kayatin nasabi bitasamuk. Misalkan jika dirunut secara pas itu keturunan orang Yaman itu apakah asli keturunan Nabi Hud, Nabi Soleh misalkan, Nabi Handolah atau mana ya, belum tentu bisa dilacak secara akurat. Karena memang manusia itu kebanyakan meyakini bahwa seluruh penduduk di bumi ini, seluruh umat manusia itu berasal dari Nabi Adam yang satu, min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha itu. Tapi sebenarnya tidak. Ya tidak, sama seperti yang pernah saya sampaikan, di Afrika, di Ethiopia itu ada suku primitif yang kakinya itu seperti kaki burung unta, tidak punya jari-jari 5, kaki kiri kanannya seperti burung unta. Jadi misalkan suku Hadza yang terakhir kali ada sampai sekarang masih mempertahankan gaya hidupnya, itu ya bukan keturunan Nabi Adam. Walaupun di dalam cerita-cerita di dalam kitab ini ada catatannya bahwa Yafits ya itu menurunkan orang-orang Turki, Ya'juj Ma'juj, Joj Ma'juj dan Sekolibah. Tapi Ham menurunkan orang-orang Sudan, orang-orang Egypt atau Kipti atau Mesir asli, penghuni Mesir, penduduk Mesir asli kan Egypt atau Kipti dan Ethiopia atau Al-Habsyi. Tapi tidak semuanya benar. Karena apa? Sebelumnya di Afrika bagian selatan itu sudah banyak manusia. Sebelum Nabi Adam sudah banyak manusia. Cuma beda rasnya itu saja.
sama dengan kayak kucing sama macan sama singa sama geracan ya. Kan beda-beda. Macan pun ada tutul, ada loreng, ya, ada macan putih, macan hitam, macan Jawa, macan Sumatera dan seterusnya. Ya sama seperti itu. Jadi tentang tasamu, ya, surah Al-Istifadhah ini boleh jawas-jawas saja. Misalkan tentang ini tentang Bani Kohton, bahwa Imam Abdurrahman Ad-Daibai ini termasuk keturunan Bani Kohton. I'lam arsyadakallahu ta'ala ana qad zakarna fil babir rabi' katsiran min butunil qahtaniyah. Ketahuilah, semoga Allah memberi hidayah petunjuk kepada engkau. Saya sudah menyebutkan di bab yang keempat begitu banyak keterangan dari anak cucu, ya, keturunan dari Bani Kohton, dan kebanyakan mereka berasal dari keturunan-keturunan dari asal usul Bani Himyar dan Kuhlan. Karena annal asy'ariyin min butuni Kuhlan. Jadi Asy'ari, ya, termasuk ini adalah suku Al-Asy'ari, suku Asy'ari itu berasal dari klan Kahlan juga. Dengan batas sendiri, alhamdulillah, ini banyak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mau Rizky Kurniawan, DVS shooting versi Pramono Anung. Nggih. Nah, ini saya kadang-kadang baca ini. Nah, ini untuk kitab Nasrul Mahasin, panjenengan teruskan sendiri.